dipotong aja, nggak pernah kalau nggak dipotong. Potong lagi tuh 100.000 atau 80 lah, dapat lagi tuh saya 1.300.000. Dipotong sama dia 150.000. Ya, tapi kan saya nggak nerima kata saya. Jadi akan ada mekanisme laporan yang lebih detail sehingga kita berharap sekali lagi tidak ada pemotongan atau penyelewengan bantuan itu. Kehadiran program bantuan sosial, baik tunai maupun non-tunai, menjadi salah satu kunci betapa pentingnya menopang kesejahteraan masyarakat di tengah kondisi perekonomian bangsa yang belum pulih saat ini. Namun celakanya, penyerapan bantuan sosial di lapangan acap kali menyisakan cerita miring dalam pelaksanaannya. Misalnya saja, pada pelaksanaan pencairan dana bantuan pada program Keluarga Harapan atau PKH. Dugaan penyelewengan dana bansos PKH ini rupanya masih terus terjadi di sejumlah daerah. Dugaan penyelewengan dana bansos PKH juga terjadi di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Total kerugian negara mencapai 3 miliar rupiah lebih yang bersumber dari dana milik 3.585 keluarga penerima manfaat. Modusnya mulai dari melakukan pemangkasan terhadap uang bansos milik penerima manfaat hingga tidak sampainya uang bansos PKH kepada keluarga penerima manfaat meski masuk dalam daftar penerima PKH. Kondisi ini terjadi di periode tahap pencairan tahun anggaran 2018-2019 silam, tepatnya di wilayah Kecamatan Tiga Raksa. Di dalam pelaksanaannya, keluarga penerima manfaat diarahkan oleh oknum supaya mengumpulkan buku tabungan dan kartu ATM. Uang tersebut diambil oleh orang yang atau oknum yang mengumpulkan hasil dari pengambilan dana PKH tersebut. Sedikitnya 3.200 keluarga penerima manfaat atau KPM dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tangerang untuk mengungkap bagaimana praktek pemangkasan dana bansos PKH yang terjadi di wilayah ini. Ibu ada nggak pernah menerima? Tidak. ATM? Nggak pernah terima. Tabungan tidak dapat, tapi uang program itu ibu dapat? Nggak dapat. Enggak juga dapat. Bisa jadi kasus ini adalah kasus yang melibatkan begitu banyak orang, setidaknya hingga saat ini. Bisa dibayangkan, lebih dari 3.000 orang diperiksa sebagai saksi. Untuk mempercepat proses pemeriksaan, kejaksaan bahkan jemput bola dengan menjemput para saksi yang tersebar di 12 desa dan 2 kelurahan. Satu persatu KPM digali keterangannya seputar pencairan dana bansos PKH periode 2018-2019. Keberadaan pendamping sosial yang semestinya berperan untuk memastikan dana bansos diterima oleh KPM, mengawal pelaksanaan pencairan. Dengan forum ini difasilitasi oleh pemerintah, apa legalitasnya seperti apa Pak? Ini kan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri. Ya. Buat ada pedoman untuk menjalankan kebaruan kebangsaan di daerah. Dan ini ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ya. Ini dibentuk berdasarkan bupati. Oh, berbasis kabupaten. Berarti ini difasilitasi oleh pemerintah ya? Atau Tidak, dibentuk difasilitasi oleh pemerintah. Sebenarnya yang membentuk itu adalah anggota masyarakat. Ya. Difasilitasi oleh pemerintah. Difasilitasi oleh pemerintah, khususnya Pak Bupati ya? Iya. Ya, nah, Dalam hal ini di bawah naungan Kepala Kabupaten Bangpol. oh iya. Oh yang tadi dari Kes Bangpol Pak siapa Pak? Untuk Pak Jari. Pak Jari, selaku kepala Kes Bangpol apa gimana? Iya. Oh selaku kepala Bangpol. Termasuk pembinaannya di bawah. Ya, itu di bawah naungan itu yang Naungan mengarahkan Bangpol. kita bagaimana kita harus melakukan pembaruan kebangsaan kepada masyarakat. Oh iya. Nah dengan berbagai kegiatan yang ada dalam forum ini, kira-kira nih, Ya.
didanai oleh pemerintah atau swadaya? Kegiatan-kegiatannya gitu. Ini dibiayai oleh pemerintah. Oh, dibiayai oleh pemerintah. Ya, setiap etnis ini dipisah-pisah pembiayaannya apa jadi satu? Tidak, kita berbasis kegiatan. Oh, berbasis kegiatan. Kegiatan, kita mengadakan dialog, maka itu kan ada biaya dikeluarkan. Oh, ya. Kegiatan-kegiatan seperti ini kan bagian dari Ini termasuk bagian daripada sosialisasi apa gimana? Macam gimana Pak? ya sosialisasi kepada masyarakat. Oh, sosialisasi kepada Jadi masyarakat. kalau misalnya kita adakan dialog itu antara semua tokoh suku, ya, tokoh masyarakat, tokoh adat. Artinya begini, sasaran ini dicapai. Bagaimana supaya potensi konflik ya, di Kabupaten Tangerang ini dihilangkan. Potensi konflik saja ini kalau boleh dihilangkan. Jadi kita jangan sampai ada konflik. ya. Yang kita Acung apa Pak? Iya. Acung apa namanya Pak? Udah Acung aja ya. Kalau ibarat itu sanksi ya, itu kan kewenangannya katanya sanksinya dilakukan oleh Kementerian Sosial. Karena SK-nya mereka kan Kementerian Sosial, bukan dari Dinas Sosial kan. Betul. Jadi kemarin saya bertanya ke Pak Ujar. Jadi bukan kewenangan memberikan sanksi tersebut. Karena mereka kita nggak mungkin kan katanya kan. dari kementerian Iya, makanya ini lagi proses gitu. Ya, kami minta untuk mengembalikan nama baik Kementerian Sosial. Kami cinta institusi Kementerian Sosial, tapi siapapun oknumnya yang merusak kita institusi harus ada tindakan tegas. Nggak pandang bulu baik dari kementeriannya ataupun dari jajaran bawahnya. Kalau misalnya salah ya tindakan tegas. Karena kasihan kepada pekerja yang benar-benar kan, karena embus ini kan kurang terlalu besar. Coba dikembalikan supaya citra Kementerian Sosial itu lebih bagus. Seperti apa? Ya, dengan adanya tindakan nyata itu tadi. Sebenarnya programnya membantu kan gitu. Program membantu. Kita sebagai pengawas Masyarakat ini kan berterima kasih ya, dengan adanya sosial lah bahasanya kan ya. gitu kan. Di saat Berperan kan. pandemi corona ini berterima kasih mereka mencari pekerjaan sulit segala macam. Tapi kalau program itu dimanfaatkan oleh oknum untuk atau kelompok memperkaya diri sendiri, waduh, ini yang yang nganterin itu bos tahu. Ketemu terus ke bengkel, wah nggak ketemu lah, balik lagi ke rumah itu kan ada agen Briling 4 di Gemposari. Iya. Terus kenapa ngambilnya ke Kedong? Oh itu. Ya memang saya udah ini aneh begitu sih. Udah inian apa ya? Udah aturannya kali suruh ngambil di Kedaung begitu. Yang nyuruh siapa? Aturan siapa? Ya dari pendamping. Siapa pendamping namanya? Pajar. Yang nyuruh dia. Pajar apa Ya, Firman enggak, Pak? begini. Pak, Pajar apa Firman? Ya Firman. Jadi begini nih ya. Apa namanya? Saya mah udah di bel gitu ya, ambil sembako udah begitu lah. Di bel siapa tuh Pak? Di bel Pajar. dari Heria. Heria. Iya, Heria. Di bel Heria. Iya. Pajar apa ini? Iya, Heria. Heria. Iya, jadi Heria juga mungkin dari. Tapi Bapak kan tahu di Gempolsari ada 4 agen Briling Pak. Kenapa kok Kedaung? Maksudnya, ya saya mah juga nggak tahu juga sih. Pokoknya di bel Heria. Iya, gitu. Instruksi Heria, instruksi siapa? Itu nggak tahu dah sini. Nggak tahu. Iya. Nah, terus Pak terkait yang BPNT kan diminta 20.000 tuh. Begini ya Pak, kalau namanya uang kebersamaan. Saya itu kan ngambilnya pakai ongkos, ya pakai mobil, ujak gigi ke sono ke sini. Itu jadi ada yang ngasih segitu, ada yang kurang dari segitu, ada yang enggak juga. Tapi ada yang bilang, lah saya emang nggak punya duit, nanti aja begitu. Tapi bukan mengangkat utang. Tapi 20.000 diminta, tarif 20.000 itu kan diminta kan Pak awalnya. Masalah itu ada nggak ada baru Bapak terima kan. Mau ada yang 10.000, mau 15.000 gitu Pak maksudnya. Iya. Tapi awalnya tetap diminta kan. Nah itu 20.000 Ada pure, yang yaitu Bapak minta 20.000 pure untuk Bapak atau untuk siapa uang Ya. kebersamaan kan bahasanya uang kebersamaan tuh Pak. Kalau uang Jadi uang kebersamaan itu begini, saya kan habis itu kadang-kadang suka ada pertemuan kelompok gitu. Iya, kan saya mau nggak ada gaji. jadi buat pertemuan kelompok. Iya, kadang-kadang suka begitu, sebulan sekali juga ada pertemuan. Oh jadi nggak ada ibaratnya nggak ada operasionalnya lah buat pertemuan kelompok itu. Jadi Bapak Iya, ambil dari iya. uang kebersamaan Iya, itu. iya, iya. Jadi ya
bersama itu bersama kembali lagi untuk KPM ketika ada pertemuan per apa Pak pertemuannya? Nggak tentu. Jadi uang kelompok itu buat KPM juga atau gimana? Ya, untuk pertemuan katanya. Pertemuan buat cemilan air gitu, bagian ketua kelompok. Nggak tentu sebulan sekali apa kadang-kadang 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu Pak. Kadang-kadang 3 bulan, kadang-kadang sekali. juga 2 bulan, kadang-kadang sebulan begitu. Bagaimana ininya aja. Tapi diminta kan tetap tiap bulan kan. Nggak diminta tiap kalau ada itu aja Pak. Apa namanya sembako. Jadi itu pure inisiatif Bapak. Nggak ada suruhan siapa-siapa lah gitu ya. Nah terus yang terkait PKH 10% Pak diminta juga misalnya dari kita terima 750.000 terus dipotong diminta 10% berarti 75.000 itu kan? Dia udah jasa terima kasih KPM